Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hafid and Yusuf. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Jepara. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, fasilitator saya adalah Bapak Iko Mangwitarsa, pengajar praktik saya Ibu Siska Nurzakiah, dan saya sendiri Hafid and Yusuf sebagai calon guru penggerak. Untuk pertanyaan pemantik pada koneksi materi modul 2.2, yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran dan sosial dan emosional? Nomor 2, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk jawaban pertanyaan pemantik yang pertama adalah 1. Perubahan pengetahuan. Pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman, kondusif, menyiapkan murid untuk fokus dan siap mengikuti pembelajaran agar murid dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologisnya. Kemudian perubahan keterampilan berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional atau biasa disingkat dengan KSE yang telah saya pelajari. Kemudian sikap sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas berupa pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jawaban dari pertanyaan pemantik yang nomor 2, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk mengaitkan pembelajaran sosial emosional, saya terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat mengenai PSE, pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, mengelola emosi atau timbul kesadaran diri, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi, dan terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, apa saja 5 kompetensi sosial dan emosional? Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kemudian kesadaran diri, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu suatu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif.
Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi diri bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kemudian kesadaran penuh atau mindfulness. PSE berbasis kesadaran penuh dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu, dan kebaikan hati yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Kesadaran diri ini memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain. Kemudian, kesejahteraan psikologis atau well-being. Well-being merupakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha untuk mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Selanjutnya, koneksi antar materi. Dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dari keenam modul ini mempunyai hubungan satu dengan yang lain, yang muaranya adalah menciptakan murid yang mempunyai atau memiliki profil pelajar Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.1. Guru sebagai pamong. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, sehingga mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti, harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, dan mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kemudian kaitan materi antara modul 2.2 dengan modul 1.2, pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan dengan seimbang. Berikutnya, kaitan antar modul 2.2 dan modul 1.3. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Koneksi materi antar materi berikutnya yaitu antar materi modul 2.2 dan modul 1.4. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol dirinya sendiri
dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, nyaman, yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Yang terakhir, kaitan antara materi modul 2.2 dan modul 2.1, yaitu guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasikan perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, produk, dan proses, sehingga pembelajaran yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Dan tujuan akhirnya dari koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai modul 2.2 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran diferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional, muaranya adalah terciptanya murid yang memiliki karakter dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, dari pembelajaran sosial dan emosional, saya melakukan refleksi diri. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya seiring bertambahnya umur atau usia dan dewasanya murid. Sehingga saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas lebih banyak terfokus pada penyampaian materi. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial dan emosional perlu sekali untuk dilakukan, karena penting untuk mengetahui seberapa kesiapan murid, ketertarikan murid, dan fokus murid dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian refleksi yang berikutnya berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal yang mendasar dan penting bagi saya adalah 1. 5 KSE, kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness. Dan yang terakhir, kesejahteraan psikologis atau well-being. Untuk refleksi yang terakhir, berkaitan dari refleksi yang kedua tadi, perubahan yang akan saya lakukan yang pertama bagi murid-murid saya, yaitu pengajaran eksplisit. Dengan melakukan pengajaran eksplisit ini sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi mengenai 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Kemudian pembelajaran akademik yang terintegrasi dengan KSE, yaitu mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Kemudian yang terakhir, keterlibatan murid, yaitu mengajak semua warga sekolah, utamanya murid, untuk saling menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Kemudian
Perubahan yang akan saya lakukan yang kedua bagi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu menjadi teladan, menerapkan KSE dalam peran dan tugasnya, menciptakan budaya saling menghormati, saling memberi apresiasi, menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Yang kedua, belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE secara pribadi, saling berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir yang bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi diri, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Baik, itu tadi koneksi antar materi modul 2.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.